مصطفى مصطفى متبعون للصفا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Wahai Rasulullah Muhammad, baik kami beritahu kepadamu apa yang telah kami janjikan kepada kamu daripada kemenangan, kejayaan, dan juga tersebarnya Islam, atau kamu tidak melihat kejayaan itu dengan kami matikan dulu kamu, dengan kami matikan dahulu kamu. Tugas kamu itu menyampaikan dan kami yang memperhitungkan. Maksudnya apa di sini? Ayat ini mengajar kepada kita bahwasanya tugas kita itu menyampaikan. Tugas kita itu kalau petani menanam tanpa menunggu hasil dalam dakwah ya. Dalam dakwah ini orang perlu menyampaikan tanpa menjamin sukses dalam kita berdakwah. Tugas pendakwah bukan menjamin sukses dakwah. Tugas pendakwah sukses dalam menyampaikan, bukan melihat hasil. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai Rasulullah Muhammad, baik kami tunjukkan kepada kamu kejayaan dalam kamu berdakwah, atau kami matikan dulu kepada kamu, bukan bermakna kamu gagal dalam berdakwah. Tugas kamu menyampaikan saja. Tahukah Nabi ini berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Sampai kemana dakwahnya Nabi dalam 23 tahun itu? Tidak keluar daripada Jazirah Arab, Mekah dan Madinah dan sekeliling kabilah-kabilah Arab saja. Bila Islam sampai ke Persia, bila Islam sampai ke Syam, bila kerajaan Parsi itu jatuh ke tangan kaum muslimin, bila Islam tersebar sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke Uzbekistan, sampai ke India, bila semua itu sampai ke Rum, sampai ke Eropa yang sempat berkuasa, bila di zamannya Nabi atau setelah zamannya Nabi? Setelah zamannya Nabi. Nabi tidak melihat itu semua. Adakah bermakna Nabi ketika meninggal dunia dakwahnya hanya di sekitar Arab situ, maknanya dia gagal dalam berdakwah? Tugasnya Nabi menyampaikan, bukan mengawal sampai di mana dakwah itu akan tersebar. Menjadi tanggung jawab orang setelah Nabi, bermula daripada para khulafa Rasyidin yang menyebarkan agama, macam melari estafet itu orang kalau lari bagi barang itu, bagian sana diambil salah. Macam itu juga dalam dakwah ini. Nabi wafat, ambil alih khulafa, para ulama. Kalau tidak, macam mana Islam boleh sampai ke Asia sini? Tahukah macam mana Islam sampai ke Nusantara ini? Kita sudah baca dalam sejarah. Itu para misuara masuk Islam tuh, lah dengan pedang, wala dengan marah-marah, wala dengan dialog, wala masih. Datang satu orang hamba Allah, beriman kepada Allah, sholat di mana? Di pelabuhan dekat Melaka situ, dilihat oleh para misuara dengan datang dengan membawa gajah. Teringat mimpinya para misuara, nampak orang macam tungging-tungging macam padahal sujudlah maksudnya. Katanya ini yang saya lihat dalam mimpi. Para misuara masuk Islam karena mimpi, melihat kepada seorang, lah cakap, entah orang yang datang daripada Arab tuh, lah faham bahasa para misuara. Macam mana boleh masuk Islam? Satu orang raja masuk Islam, rakyat masuk Islam. Siapa yang gerakkan? Ini agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersebar. Walihada kata baginda Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu nampak apa yang kami janjikan kepada kamu daripada janji-janji agama ini, atau kamu tidak nampak dengan kami wafatkan kamu? Tugas kamu menyampaikan, bukan menjamin keberhasilan di dalam berdakwah, walaupun beliau sudah berhasil dengan lengkapnya wahyu yang disampaikan kepada kita. Itu adalah kejayaan dan keberhasilan yang mutlak bagi baginda Rasulullah, adalah menyampaikan risalah Quran sampai ke tangan kita. 14 abad kekal macam tuh.
Mau di Eropa macam itu juga dibaca Quran. Mau di Afrika macam itu juga dibaca Al-Quranul Karim.